Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Di vlog sebelumnya aku sudah bagi tips buat kalian bagaimana cara daftar universitas di luar negeri dan gimana cara email supervisor. Di vlog hari ini aku mau berbagi tips gimana caranya nulis proposal research yang akan dikirim ke supervisor tujuan kalian. Kenapa? Karena proposal research ini salah satu bagian penting yang menunjukkan seberapa fokus research kalian dan seberapa cocok topik yang akan kalian angkat dengan research group yang dikelola oleh profesor tersebut. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar kehidupanku di Belgia, juga tips and trik untuk mendaftarkan sekolah luar negeri di Belgia baik S2 ataupun S3. Check it out! Research proposal ini pasti dibutuhkan kalau kalian mau daftar universitas maupun apply beasiswa. Daftar universitas baik secara sistem maupun by email supervisor itu pasti dikirimkan. Karena ini sebagai kayak big headline-nya itu, big headline kira-kira mau penelitian tentang apa di PhD program atau master program research base itu. Karena itu kalian harus mantengin video ini dari awal sampai akhir, jangan skip video ini karena bisa jadi step-step ini akan berguna buat kalian kelak saat mendaftarkan S2 atau S3 sebagai studi lanjut kalian. Jadi yang dimaksud research proposal di sini tuh beda dengan proposal penelitian yang pernah ditulis untuk kepentingan akademik S1 maupun S2 di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bikin proposal penelitian itu untuk sebelum proposal hasil ya, sebelum memulai penelitian, yang mana babnya itu banyak, tebel banget ya, meskipun nggak setebal skripsi atau master tesis, tapi hitungan lembarnya banyak. Di situ ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode, minimal kan skemanya seperti itu. Atau kalau proposal penelitian yang untuk mencari dana penelitian itu kan pasti ada rincian anggaran dana segala macam, detail banget. Beda dengan proposal penelitian yang pernah dibuat untuk kepentingan akademik di S1, S2 di Indonesia. Kalau untuk riset proposal yang bertujuan daftar S2 atau S3 research base di luar negeri ini lebih simple. Jadi cuma 1 halaman atau maksimal 2 halaman. Karena apa? Begitu banyak orang yang mendaftar menjadi student pada supervisor tersebut atau pada universitas yang kalian tuju. Karena itu tidak banyak waktu untuk bisa memeriksa research proposal satu persatu jika itu halamannya ada banyak. Karena itu kebanyakan pada umumnya research proposal untuk kepentingan ini hanya 1 atau 2 lembar. Jadi dengan proporsi yang sedikit itu kita ditantang untuk bisa menjelaskan outline penelitian kita seperti apa dan harapan kita dengan penelitian itu bagaimana, yang mana harus ditulis dengan epic dan menarik perhatian. Yuk langsung kita beralih ke screen. Ini adalah riset proposal PhD yang aku kirimkan ke beberapa supervisor waktu mendaftarkan S3, waktu mendaftar S3. Dari proposal penelitian ini cukup banyak yang tertarik dan tertarik dengan penelitianku, merespon dengan baik, maksudnya gitu. Ini pun aku bisa merancang seperti ini. Aku coba cari pengalaman, cari tips, sharing dari teman-teman yang sudah kuliah di luar negeri dahulu, yang berangkat lebih dulu dari aku, untuk memberikan tips and triknya. Nah, jadilah proposal ini dan tak ajukan ke beberapa supervisor and it worked. Karena itu aku pengen juga sharing ke kalian, siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk studi lanjut kalian. Yang pertama ditulis tentunya judul dari dokumen, bukan judul dari penelitian ya, judul dari dokumen.
Jadi dokumen ini judulnya adalah Research Proposal for PhD. Ini kalau PhD. Nah, kalau master ya for master degree kayak gitu. By, tulis nama kalian dan juga gelarnya. Gelarnya ini menunjukkan apa? Penelitian atau track record pendidikan kalian sebelumnya itu seperti apa. Jadi ada gelar juga, ada gelar lengkap baik S1 maupun S2 yang di bahasa Inggris kan. Kalau S1 kan kalau S2 kan kadang-kadang ditulisnya MSI, Master of Science. Tapi Master of Science kalau di internasional kan MSc ya. Jadi tulisnya jangan MSI, MSc karena itu berpengaruh kan pahamnya ya, internasional tuh MSc bukan MSI. Langsung ke yang pertama ditulis, bab pertama adalah title. Judul dari penelitian kalian ini. Judul dari penelitian ini harus jelas dan tidak ada yang tersirat. Seperti ini, the effect of omega 6 to the endocrine hormone and insulin-like growth factor production to increase reproduction quality. Karena aku fokus di nutrisi, jadi langsung sebut ke bahan yang ingin diteliti. Beda dengan nulis judul jurnal atau artikel ilmiah yang lebih cenderung ada daya tarik yang bombastis kayak omega 6 can increase palatability, performance, and bla 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 kayak gitu, atau omega 6 can reach health, jadi langsung ke hasil gitu ya. Tapi kalau titel untuk research proposal ini lebih simple, jadi kalian boleh pakai the effect of. Memang kalau jurnal banyak dihindari, jangan pakai effect, jangan pakai the influence, itu kan sudah umum. Nah kalau untuk research proposal it's okay. Jadi the effect of omega 6. Jadi bahannya itu apa? Kalau kalian seperti meneliti tentang imunitas nih di COVID-19, terus pakai herbalnya contohlah kayak bajaka gitu. The effect of bajaka. Nah, kalau tumbuhan kasih nama ilmiahnya apa? Kayak the effect of kangkung, Ipomea aquatica. Nah, jadi ada dalam kurung nama ilmiahnya. Tapi kalau namanya sudah nama baku ilmiah, cukup nama itu aja seperti omega 6. To the endocrine hormone, ini targetnya ke apa, bagian apa. Jangan gelambiar kayak to the health performance, to the health status. Nah, kayak health status itu kan terlalu lebar. Karena dalam pengukuran health status itu banyak sekali biomarkernya kayak hematologi, biochemistry atau apapun itu terlalu lebar. Jadi langsung spesifik ke target organ atau spesifik ke target sistem organnya. Jadi itu the endocrine hormone. Nah, tujuannya jelas ke hormonnya hormon endokrin. And insulin-like growth factor. Ini juga salah satu jenis protein yang berpengaruh itu production to increase reproduction quality. Tujuannya untuk apa? To increase reproduction quality. Judul ini penting. Jangan terlalu panjang, 2 baris saja cukup. Tapi jelas ada bahan yang diteliti, ada target yang efeknya itu apa, ada target yang dihipotesakan akan berpengaruh, kemudian goalnya itu apa. Nah, dari titel ini aja sudah bisa terlihat daya tarik suatu research proposal. Kemudian project summary. Project summary ini bisa kalian tulis seperti mini introduction dalam jurnal penelitian, dalam jurnal ilmiah. Atau bisa juga ditambahkan seperti kayak wish atau cita-cita kalian, kayak on my PhD research I want to study about. Jadi ada jelasnya, about-nya itu tentang apa, topik besarnya. Especially on the, jadi especially ini khususnya tentang apa, ini yang terkait dengan judul. Nah, ini spesifik ini yang sama dengan judulnya, harus ada konsistensi antara judul dan project summary. Jangan gelambiar, jangan terlalu lebar. Jadi kalau kalian menjelaskan tentang tentang suatu
permasalahannya langsung ke intinya, karena nggak harus banyak. Yang terjadi, banyak kesalahan terjadi menjelaskan tentang anggaplah nutrisi hewan. Dia targetnya ke broiler, tapi di project summary tidak langsung ke inti masalah, tapi menjelaskan broiler is the most common source of protein in Indonesia, which is bla 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 bla. Itu oke kalau di jurnal ilmiah, tapi kalau di proposal research hindari, karena itu terlalu lebar. Kita memposisikan supervisor ini sebagai sudah bukan orang awam tapi an expert. Jadi beliau sudah tidak perlu pembahasan yang general, tapi langsung intinya apa gitu. Lanjut, kemudian di latest research, jadi penelitian sebelumnya bisa yang kalian kerjakan sendiri atau yang dikerjakan orang lain yang kira-kira di tahun ini. Jadi ada penelitian terbaru. Terbarunya dalam batas apa, yang baru terbit minggu lalu maksudnya gitu, enggak ya, yang sama tahunnya. Kalau sekarang 2021 ya carilah penelitian yang terbit di tahun 2021 atau tahun di 2020. Itu bisa dibilang sebagai the latest research atau the previous research. Karena apa? Itu menunjukkan seberapa jauh penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti di bidang ini, peneliti yang fokusnya linear atau sama dengan kalian. Kalau ini aku menyebutkan penelitian yang sudah pernah aku lakukan sebelum daftar PhD. I supplemented 3% and 6% of corn oil which is rich omega-6 on the feed Japanese quail on the production phase. And the results showed that. Nah, jelaskan dulu penelitian sebelumnya itu apa? Metode penelitian sebelumnya bagaimana? Supplemented 3% and 6% corn oil to the Japanese quail. Jelas ya, metodenya berapa persen, diberikan ke hewan apa. Terus, and the result showed that. Jadi, resultnya, hasilnya penelitian sebelum disebutkan bahwa omega-6 could increase estrogen level hierarchy follicular and egg production. Nah, ini yang increase ini, hasil penelitian ini tunjukkan yang benar-benar highlight. Increase, decrease, kayak atau optimize. Nah, itu bisa tunjukkan yang terhighlight, yang signifikan. Jadi yang signifikan. Banyak penelitian yang sebenarnya meningkat, menurun, ada pengaruh, tapi nggak signifikan secara statistik. Hindari menyebutkan itu. Karena kalau tidak signifikan, itu tidak bisa digeneralisir menjadi suatu acuan teoretikal akademik, intinya seperti itu ya. Jadi yang signifikan saja sebutkan. Setelah itu, dari penelitian terdahulu yang kalian sebutkan, apa yang melatar belakangi kalian untuk bisa melakukan next research. Karena itu because of that, on the next research I will study more specific. Jadi ada in the next research I will study more specific tentang apa? Karena sudah tahu hasilnya diproduksi, yang mana kemungkinan dipengaruhi oleh endokrin hormon. Jadi kan kalau kita menulis hasil penelitian atau skripsi atau master tesis, kan banyak hal yang kita tidak teliti tapi sudah pernah dibahas di penelitian sebelumnya atau penelitian sejenis cuma bahannya berbeda. Kira-kira sebabnya itu bisa meningkat itu kira-kira karena pengaruh hormon, suggested karena apa. Nah, ini yang diteliti lebih detail. Jadi langsung on the performance of endocrine hormone such as follicle bla 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 kayak gitu. Dan in the end, tujuan dari riset kalian itu apa? Endingnya kalian mau apa? Ending dari penelitian ini. I'll try to determine the optimized dose of omega-6 to maximize the productivity of farm animal. Ini adalah tujuan atau goal besarnya dari penelitian itu. Jadi dari satu paragraf kecil ini sudah bisa menyangkut mulai dari topik besar kalian apa, tujuannya bagaimana, versi penelitian terakhir itu seperti apa, dan ingin kalian kembangkan di studi lanjut ini bagaimana. Itu harus jelas ya. Kemudian lanjut di objective of the project. Objective of the project itu sebenarnya penjabaran detail dari kalimat penutup yang ada di project summary. Tujuan atau goalnya dijelaskan detail di objective of the project. Di sini langsung kalau ada to learn.
the rule of omega 6, to determine, to know itu ada, to analyze bisa pakai berbagai macam kata. Kalau bisa jangan sama antar poin-poinnya, itu terlihat boring ya, nggak menarik untuk dibaca. Kayak to analyze. Atau to measure, atau to analyze, to measure, to observe. Nah, bisa pakai contoh kata-kata ini. Jadi harus ada main kata yang benar-benar cantik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau research proposal, 3 bagian ini saja sudah cukup. Ini aja udah cukup. Nah, ini bisa kalian tambahkan beberapa pembahasan tentang detailnya suatu bahan, bisa tambahkan 1 paragraf lagi masih bisa. Terus untuk satu research proposal yang 1 halaman, 3 bab ini aja cukup. Tapi kalau kalian ingin membuat 2 halaman, bisa ditambahkan ke contribution to the discipline. Hasil penelitian yang kalian rancang ini kayak kontribusinya terhadap keilmuan atau terhadap masyarakat atau terhadap pengguna produk kalian itu seperti apa. Itu dijelaskan di contribution to the discipline. By this research, I can find how to increase and optimize farm animal production by omega-6 supplementation on feed. It will be a natural method, safe and cheap, easy to apply. Nah, itu harus ada kalimat penguat kayak easy, sustain, cheap pasti kan, karena banyak barang yang diteliti, banyak bahan yang diteliti, tapi sayangnya bahan itu nggak sustain, susah dapatnya, mahal, kemudian mudah berubah bentuk atau tidak aman. Nah, itu kurang menarik. Jadi kalau kalian bisa memperkuat itu dengan suatu kekayaan lokal atau suatu hal yang sehari-hari ada atau telah banyak digunakan, atau bisa juga suatu hal yang baru tapi sebenarnya ini mudah untuk dibentuk, itu bisa. Jadi harus ada daya tarik dari penelitian yang akan diambil ini. Kalau kita fokusnya ke bahan, tapi kalau fokusnya ke impact, contoh nih kayak emerging disease, penyakit-penyakit yang sangat menular dan sangat mewabah seperti sekarang ini, kan harga itu nomor 2. Jadi kalian bisa berfokus ke efeknya, efektivitinya, terus hasil kesembuhan yang bisa dihasilkan, atau efeknya ke imunitas. Nah, itu bisa fokus ke efeknya. Jadi tentukan fokusnya ada di mana, di bahan atau di efeknya. Kemudian contribution of the discipline ini jelaskan, perkuat kalimat itu dalam 1 paragraf. Dan bisa ditutup dengan theoretical frameworks and methods. Ini maksudnya apa? Theoretical framework and methods ini sebenarnya mini tinjauan pustaka dan metode yang akan kalian gunakan. Kenapa mini tinjauan pustaka? Ini bisa dari penelitian sebelumnya yang dijelaskan lebih detail sedikit. Kalau di project summary kan sudah ada the latest research which is I done. It resulted bla 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 bla. Nah, ini kalau penelitian orang lain menunjukkan bagaimana hasilnya gitu, sebagai perbandingan. Bisa lebih panjang, bisa lebih detail, tapi sepanjang-panjangnya ya 1 paragraf. Jangan terlalu flowering, bahasanya juga terlalu dikembangkan, berbunga-bunga dengan bahasa yang tidak terlalu dibutuhkan, tuh nggak perlu. Jadi benar-benar yang di intinya lebih detail, dan cantumkan kayak kalau ada reaksi molekuler atau hasil-hasil yang benar-benar
mekanisme detailnya itu bisa dicantumkan di teori framework and methods. Metodenya itu bisa juga kalian mengacu dari metode orang, cuman memakai bahan yang berbeda. Kayak ini kan omega 6. Ada orang yang pakai omega 3. Nah, metodenya sangat menarik, baru belum pernah dilakukan di omega 6, jarang dilakukan di Indonesia atau jarang dilakukan para peneliti di skop yang sama. Itu bisa kalian aplikasikan. Jadi metode yang diangkat dalam metode ini, tapi aku mengaplikasikannya dengan bahan yang saya teliti, itu bisa. Metode itu juga bisa menjadi suatu bahan penelitian tersendiri bagi suatu research group. Dan terakhir ada bibliografi atau daftar pustaka. Ini boleh tidak, boleh iya. Jadi bisa dicantumkan atau tidak dicantumkan, tergantung kepentingan. Tapi kalau memang mau bikin 2 halaman tuh bisa dicantumkan. Oke, jadi udah jelas ya dari semua tahapan bikin research proposal, mulai dari judul dokumen, judul penelitian yang akan diangkat, hingga akhir ke pustakanya. Itu biasa yang dikirim sebagai lampiran email, juga dikirim sebagai lampiran, maksud email tadi email ke supervisor ya, atau lampiran aplikasi. Kalau kalian apply beasiswa, baik beasiswa luar negeri maupun dalam negeri, itu pasti diminta. Karena itu research proposal harus dibikin se-epic mungkin seperti kataku tadi. Kemudian gini, wah saya harus menentukan research proposalnya benar-benar harus studi yang deeply, benar-benar harus lihat yang baca yang banyak. Enggak juga sih. Jadi lebih baik langsung aja ide kalian terpikir ide yang menarik itu apa. Terus lihat-lihat aja dari keyword penelitian kalian, search aja di Google, kira-kira udah banyak belum yang pakai. Searchnya gimana ya, tinggal lihat judul-judulnya aja, nggak perlu baca yang sampai detail sampai akhir. In case kalau ada menarik ya baca 1-2. Kalau ternyata sudah banyak dipakai, coba ke metode yang berbeda. Jadi metodenya yang di otak-atik. Nah, selanjutnya, apakah research proposal ini akan benar-benar kita lakukan saat PhD atau Master Degree Research Base? Belum tentu. Tujuan dari research proposal ini adalah sebagai showcase kita, kayak menunjukkan perform kita sebagai seorang peneliti yang worth it untuk melanjutkan Master Degree atau PhD di bawah bimbingan supervisor tersebut. Tapi untuk aplikasi atau penelitian yang kita lakukan waktu studi di sana belum tentu menggunakan ini. Karena apa? Satu, dicocokkan dengan dana yang dimiliki, entah bisa dana dari supervisor atau dana dari beasiswa yang mengcover studi kalian. Yang ketiga, dicocokkan dengan whole temanya tim risetnya supervisor. Jadi kalau tim risetnya supervisor ini topiknya ini berbeda dengan kalian, tapi bahan penelitiannya itu sama atau sampel penelitiannya itu sama. Nah, itu bisa digunakan. Itu akan didiskusikan lebih lanjut saat sudah diterima. Jadi tidak perlu berpikir terlalu jauh, terlalu rumit untuk bikin research proposal. Cukup bikin judul yang unik, penjelasan yang padat dan menarik. Itu aja. Kayaknya gitu aja vlog kali ini, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Semoga bisa bermanfaat bagi para pejuang beasiswa, bagi para pejuang sekolah luar negeri. Teruslah berjalan. Aku yakin kalian bisa, kami bisa, kalian pun pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.